أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. Ente nak tengok? Tengoklah. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Baik. Ayat 4 kan? 3 aja. 4 dah bisa. Yas'alunaka madza uhilla lahum قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما
أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله innallaha sari'ul hisab. Ada yang menarik di ayat 4 ini. Apa menurut antum? Coba baca artinya sedikit dulu. Apa yang tertarik antum di situ? Ada sebuah kalimat apa? Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang diadakan bagi mereka? Nah, Katakanlah yang diadakan bagimu adalah makanan yang baik Nah. dan pemburuan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk Hmm. berburu. nah, Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. hmm. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah. Apa yang tertarik sama antum itu? Tentang apa? Bisa antum bilang? Lucu bentuknya. Apa itu? Bukan lucu, takjub. Dengan kehebatan ilmu. Bagaimana hebatnya ilmu itu? Si anjing, tahu antum anjing? Anjing yang diajari untuk berilmu menangkap-nangkap buruan. Anjing yang dilatih, yang diajarin ilmu, itu apa bedanya dengan anjing yang tidak dilatih, nggak diajar, tidak berilmu? Apa bedanya? Antara halal dan haram bedanya. Anjing yang dilatih, yang dikasih ilmu, dibekali dengan ilmu, itu halal tangkapannya, boleh dimakan. Apa yang ditangkap oleh anjing yang dilatih, yang diajar, itu keutamaan ilmu itu. Menghalalkan apa yang ditangkapnya. Sementara anjing yang tidak diajar, tidak dilatih, tangkapannya tidak boleh dimakan. Hebat dah ilmu ini. Apalagi orang yang berilmu, yang diajar. Orang yang diajar itu melebihi dari anjing yang diajar dia. Itu ketinggian ilmu. Bisa menghalalkan apa yang sebelumnya haram, halal jadinya hasil tangkapan daripada anjing. Ini yang menarik. Anjing yang terlatih, yang diajar, itu beda dengan anjing yang tidak terlatih, tidak terajar dengan ilmu. Begitu. Mukallibin, mana mukallibin? Mukallibin itu apa arti mutakallibin? Al-yawma mana tadi? Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Ini apa lagi ini? Ini menyalahi nih. Rokok halal baik apa tidak baik? Apa yang dihalalkan oleh Allah? Yang baik yang baik-baik. Sekarang rokok sama narkoba baik enggak? Sesuatu yang tidak baik-baik keadaannya pasti diharamkan. Yang merusak dia pasti haram. Yang dihalalkan apa? Yang baik. Coba dikelompokkan. Kelompok baik, kelompok tidak baik. Rokok masuk kelompok mana? Tidak baik. Hah? Tidak baik. Kalau tidak baik, apa hukumnya? Haram. Sesuai dengan ayat 4 ini. Kalau ada yang bertanya nanti ada jawabannya. Apa hukum rokok? Rokok itu kalau dimasukkan ke dalam dua kelompok, terbagi di kelompok mana dia? Ada kelompok baik-baik, ada kelompok tidak baik-baik. Rokok termasuk yang baik-baik atau yang tidak baik-baik? Yang mana dia? Yang tidak baik. Ini dia dalil tadi. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, madza uhilla lahum? Apa yang dihalalkan? Apa saja yang dihalalkan kepada mereka? Apa yang dihalalkan kepada mereka itu? Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakanlah Muhammad, yang dihalalkan buatmu, buat lo itu apa itu? Yang baik-baik, thayyibat, thayyib. Jamak darinya dari thayyibun, thayyibatu. At-thayyibatun, at-thayyibatu, ya. Karena dia pakai alif lam makanya jadi at-thayyibatu. Enggak boleh tun.
karena ada alif lam di sebelumnya. Begitu ya. Jadi ada dua macam ini. Pelajaran yang penting di ayat 4 ini. Perkara kelompok halal, kelompok baik dan kelompok tidak baik. Kalau kelompok tidak baik masuk ke kelompok haram. Kalau kelompok baik-baik termasuk masuk di dalam kelompok halal. Halal dan haram itu bedanya antara buruk dan baik. Tidak ada. Allah itu kalau ada kebaikan padanya ngapain diharamkan? Pasti yang diharamkan itu adalah sesuatu yang merusak. Pasti mengandung mudarat. Kalau mengandung mudarat pasti diharamkan. Siapa yang menghalalkan yang Allah haramkan, berarti Tuhannya siapa? Selain Allah apa? Mana dalil? Orang yang menghalalkan yang haram, membaguskan yang tidak bagus, atau dalam istilah agamanya menghalalkan apa yang diharamkan, ya, itu dia sama dengan menuhankan hawa. Mana dalilnya? Coba antum tengok surah Al-Jasiyah ayat 4 berapa itu? Berapa dalil? Al-Jasiyah, ada orang yang semacam ini diceritakan Allah dalam surah Al-Jasiyah. Afara'aita man ittakhadha, tidakkah kamu melihat tidakkah kau lihat Muhammad orang-orang yang menjadikan hawanya sebagai Tuhannya? Ada enggak itu? Coba antum tengok Al-Jasiyah ayat berapa itu? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa 40 45 enggak? 44 45 itu. Antum tengok aja sekitar itu. Kalau enggak 44 43 enggak ada. 43 itu Furqan itu. Bukan, Ad-Dukhan. Ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ayat berapa? Halaman kedua. Ya, halaman kedua. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilmin. Ya. Ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdi min ba'dihi Allah afala tadhakkarun. Ya kan? Min ba'dillah ya. Coba kita baca. Ini orang yang menjadikan Hawa sebagai Tuhan. Jadi Hawa bisa jadi Tuhan. Kenapa hawanya menjadi Tuhannya? Kok disebut oleh Allah begitu? Karena Tuhan nggak pengaruh apa-apa dalam hatinya, dalam jiwanya. Tuhan saja nggak bisa menunjuki. Ya, Allah bilang ini haram, dia tetap juga halal. Allah bilang ini wajib kamu berbakti kepada orang tua, dia tidak juga berbakti. Siapa yang dipertuhankannya itu? Kalau ada antum kepada orang tua, Allah bilang birrul walidain wa bil walidaini ihsana. Itu siapa bilang doa? Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa barran biwalidati wa barran biwalidayhi wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyan. Surat Maryam. Banyak perintah. Tapi hatinya tidak tunduk kepada apa yang Allah katakan. Siapa yang jadi Tuhannya lagi? Hawa. Tidakkah kau lihat? Nah, ini dia. Ditanya oleh Allah kepada nabinya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala
سمعه وقلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Coba artikan apa itu? Apakah kamu Maka pernah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya, dan Allah telah menguji pendengar. Allah membiarkannya dia tersesat di atas ilmunya. Ada enggak? Ente salah-salah nih. Wa adallahullah, Allah sesatkan dia di atas ilmu. Walaupun dia punya ilmu, pernah mondok dia misalnya, pernah belajar hadis, pernah belajar Quran, sudah berguru kepada sini ke situ, pernah jadi murid Nabi. Ya, jangankan ente yang masih cacing-cacing misalnya, murid Rasulullah aja ada kayak gitu. Ada yang seperti yang membelot ketika perang Syam memerangi Musailamah al-Kadzab. Siapa namanya? Siapa namanya yang gigi gerahamannya sebesar gunung Uhud di neraka? Siapa? Rajal At-Tamimi. Nah, giginya sebesar gunung Uhud. Karena jasad fisik penduduk neraka itu diperbesar. Itu apa gunanya diperbesar? Coba. Tahu ente? Kulitnya 3 hari perjalanan tebalnya ada. Ada riwayatnya. Untuk apa gunanya? Liyadzuqul azab. Kalau kamu sebesar nyamuk sebentar aja habis, hilang sama api, habis dia. Tapi kalau besar-besar kan lama hangusnya kan. Itu gunanya. Penduduk neraka itu dibesar-besarkan supaya apa? Supaya dia merasa betul apa